A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara al-ayat. Dengan mengucapkan alhamdulillah kita memuji kepada Allah, kemudian dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, kita bersyukur kepadanya. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bersolawat kepadanya. Senantiasa kita dijadikan umatnya yang tercinta. Kemudian tak lupa untuk keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in atau para pengikutnya yang kita semua berharap mudah-mudahan adalah orang-orang yang selalu tercatat istiqomah mengikuti langkah-langkahnya. Hadirin rahimakumullah, sering kita mendengar doa sesama orang beriman mendoakan saudaranya dengan bahasa mudah-mudahan barokah, ya. Sering kita mendengar itu. Bahkan kayaknya di sosial media sering jawabannya barakallah. Itu kan sering ya, barakallah. Bahkan ya mungkin bahasa-bahasa yang sering kita dengar itu pun sehari berapa kali kita mendengarnya, gitu ya. Namun sudah sesuai enggak apa yang kita ucapkan itu dengan isi kandungan makna dari berkah itu, ya. Ada bahasanya berkah, ada bahasa barokah. Ya sama aja sih, ada bahasa Arab enggak ada yang enggak berkah. Berkah itu mungkin bahasa kitanya berkah. Barokah itu adalah bahasa Arabnya barokah. Bagaimana supaya kita tuh sebenarnya ingin mendapatkan berkah itu sendiri. Namun sebelumnya apa sih barokah itu? Sehingga orang tuh sering mendoakan, bahkan minta didoakan. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Kalau menurut Imam Ghazali, ziyadah tambah-tambah al-khair baik, ditambah-tambah kebaikan. Itu disebut barokah. Baik barokah dalam ilmu berarti ilmunya bertambah. Barokah di dalam harta berarti hartanya bertambah. Barokah di dalam keluarga berarti keluarganya berada dalam kebaikan. Baik mungkin dari sisi sehatnya, gitu ya. Mungkin sisi finansialnya, itu keberkahan. Ya. Mungkin kita pun sering taklim tapi enggak barokah. Artinya ilmu yang kita dapat enggak nambah-nambah gitu. Bisa saja masuk telinga yang kanan, keluar telinga yang kiri, enggak pernah singgah gitu di hati kita. Kok kenapa seperti itu? Mungkin tahapan-tahapannya belum kita dapatkan atau belum kita jalankan. Maka di sini dengan beberapa ayat yang nanti akan disinggung, bagaimana sih ingin mendapatkan barokah itu sendiri. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan barokah atau tambah-tambah dalam kebaikan, pertama adalah perbanyak taubat. Ayat yang mungkin jadi sandaran, kenapa taubat itu bisa mendatangkan keberkahan? Dulu syairan atau nadoman kalau kita menjelang maghrib sering ya, tadi yang dibacakan ayat di dalam pembukaan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pernah dengar belum tuh? Pernah ya? Yursili sama alaikum midrara. Nah itu surat Nuh ya. Surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11, bahkan nanti ayat 12 ya. Di ayat 10, 11. Nah mungkin lafaz tadi yang tercatat di dalam Al-Quran sering juga kita ucapkan, tapi mananya apa? Ternyata ini salah satu solusi ingin mendapatkan keberkahan.
dengan memperbanyak tobat. Karena awal kalimat istaghfiru, beristighfarlah, memohon ampunanlah, bertobatlah. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana ghafaro, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Di ayat yang ke-10-nya istaghfiru, dan itu adalah perintah. Kalau kalimatnya perintah, al-amru lil wujubi, amr itu menandakan hukumnya wajib. Berapa kali kita dalam sehari semalam mengucap istighfar? Jangan-jangan kalah banyak sama Rasulullah. Rasulullah SAW minimal 70 kali, riwayat yang lain minimal 100 kali. Kita berapa kali? Kayaknya kalau sendirian langsung beres assalamualaikum beres itu. Baca istighfarnya pada sholat saja. Tadi kayaknya kalau nggak ngikuti imam mungkin nggak baca istighfar ya. Terus kapan beristighfarnya? Sepakat Rasul tadi minimal 70 kali, bahkan riwayat yang lain 100 kali, dan itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita karunia dan ampunan dari Allah, dari sisi mana kita akan mendapatkan surganya Allah? Kenapa? Karena tiap hari kita tuh bikin dosa, mau yang dirasa atau tidak terasa, yang sengaja atau tidak sengaja, dosa mas lalu kita bikin, kita buat. Dicontohkan kalau kurang yakin di ayat tersebut, kan yursili sama alaikum, Allah menurunkan dari langit hujan midroro yang lebat, hujan yang lebat. Ketika hujan yang lebat, tanaman menjadi subur. Bahkan berikutnya Allah akan memberikan keberkahan kepada anak dan hartanya. Artinya dikaruniai anak, dikasih keberkahan harta, tambah melimpah harta. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak taubat. Taubat tadi apa kalimatnya? Kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi jangan lupa ya, kalimat taubat istighfar itu tadi, kalimat istighfar itu berbanyak taubat. Kalimatnya kan istighfar. Astagfirullah itu dari istighfaro. Istighfaro fil madinya, istighfaro yastaghfiru. Maka kalau kita meminta astagfiru tapi ilmu mudhari. Nah, yang jangan lupa ini kalimat awalnya ghafaro. Ampunan itu ghafaro. Penambahannya hamzah, sin, dan ta. Jadi istighfar. Ghafaro itu ampunan. Istighfaro apa? Mencari ampunan, karena ziyadah hamzah ya. Ta, sin dan ta itu ditolak. Jadi ampunannya harus dicari. Dengan bahasa istighfar itu ya harus dicari, ada usaha, ada proses. Lisan, hati, dan perbuatan. Tuh, perbuatan adalah salah satu proses meminta ampunan. Maka diantaranya Imam Ghazali sampai menjelaskan, kalau kita punya dosa terhadap sesama, datangi orangnya. Kalau kita ngambil barangnya, kembalikannya. Nah itu proses. Jadi ada proses minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ada, usahanya ada. Itu fungsi dari hamzah, sin, dan ta. Istighfaro yastaghfiru. Istighfar. Kemudian sekarang tingkatkan ketakwaan. Karena takwa yang di sini pun yang diharapkan itu takwanya dalam situasi kondisi apapun.
Takwa sering kita dengar karena insya Allah hari Jumat sering kita mendengar khutbah Jumat, selalu ada wasiat takwa. Dan di sana sering dijelaskan oleh khotib, takwa itu adalah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tapi seiring waktu kadang gitu kita menjalankannya pun karena apa? Karena takwa belum tentu jadi mukhlis, orang yang benar-benar ikhlas karena Allah. Maka di sini benar-benar tingkatkan ketakwaan pun. Takwa itu harus ditingkatkan dengan, jangan cukup dengan apa yang kita sudah lakukan, tapi harus merasa kurang dan kurang. Kenapa misalkan takwa harus ditingkatkan? Karena tadi dengan takwa itu bisa menjawab kalau kita ingin mendapatkan keberkahan. Coba kita perhatikan surat At-Tolak ya. Surat Tolak, surat 65, ayat yang kedua ujungnya dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua kan bahasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita perhatikan di ayat yang kedua di ujung. Waman dan barang siapa yattaqi yang bertakwa kepada Allah, yaj'al maka Allah akan jadikan lahu baginya makhraja jalan keluar. Kalau bahasa Allah akan bukakan jalan keluar, Allah bikinkan jalan keluar, berarti kita tuh berada di dalam kesulitan, berada dalam kekurangan. Cuma syaratnya ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan jalan keluar, syaratnya apa? Di takwa. Maka di dalam ayat tersebut ada syarat, ada jawab. Syaratnya apa? Wa may yattaqillah. Itu mansyartiyah ya, syarat. Barang siapa yang takwa kepada Allah, jawabnya yaj'al. Walaupun enggak pakai pak jawab di sana, tapi yaj'al itu adalah sebuah jawaban. Yaj'al lahu maroja, maka Allah akan buatkan, Allah akan jadikan jalan keluar. Itu udah komplit syarat dan jawab. Jadi jawabannya itu akan ada kalau syaratnya terpenuhi. Bahkan di sana di ayat ketiga dikasih contoh permasalahannya. Biasanya permasalahan kita itu permasalahan ekonomi, biasanya kan gitu. Maka di sana dicontohkan di ayat yang ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu ngasihnya pun enggak apa yang kita bayangkan. Itu udah jelas ketentuan dari Allah. Cuma di sini nomor 2 yang penuh atau enggak oleh kita takwanya ini. Karena harus ada takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa ya untuk melakukan itu semua. Yang ketiga yaitu perbanyaklah bersyukur. Ada bersyukur, supaya syukuran bahasa kita. Tapi di sini pun harus bedakan nanti antara kalimat tahadus binikmah dan bersyukur. Dalam ayat kan ada fa'ama bini mati robbika fahadis. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Rob fahadis, maka silahkan ceritakanlah, baik obrolkan ke orang lain. Itu namanya tahadus binikmah. Bapak alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah, kebeli mobil baru gitu, mobil mewah. Terus ngumpulin tetangga, makan-makan. Nah itu apa namanya? Tahadus binikmah.
Bangun rumah, beres, perabot sudah datang, kumpul nih semua, ngumpulin tetangga dekat. Adalah nasi besek mah ya, terus ada kue, kopi, segala macam. Nah itu apa? Tahdus binikmat, menceritakan nikmat kepada orang lain. Boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya aja. Niatnya jangan ada ria. Misalkan di dalamnya ada kayu jati, kursinya, langsung cerita, Pak, alhamdulillah nih rumah udah beres. Kursinya pun kursi kayu jati, mahal. Itu kursi kayu jati kalau mau itu, kayaknya dengan mobil yang di depan itu masih mahalan ini. Nah, hati-hati niatnya saja. Boleh mah bol? Dan itu kalau melihat kalimat syukur belum tentu. Karena bersyukur apa tuh bersyukur? Kalau bersyukur mah menempatkan segala sesuatu di jalan Allah. Bagaimana contohnya? Tadi beres rumah dibangun, beres. Ngumpulin tetangga, tahdus binikmat. Kemudian rumah bapak itu dipakai ketaatan kepada Allah. Mendidik keluarga, bahkan di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Tempat-tempat baik, maka itulah yang dikatakan bersyukur. Kebeli tadi mobil misalkan, ngumpulin tetangganya, ngumpulin makan-makan, itu tahdus binikmat. Ketika ada tetangga bapak mau ke rumah sakit, silakan pakai mobil saya aja. Nah itu salah satu contoh bersyukur. Kenapa? Menempatkan segala sesuatu di jalan Allah. Maka bersyukur menempatkan segala sesuatu di jalan Allah. Kita nih dikasih kesehatan, ingin bersyukur kepada Allah, pakai berarti sehat ini, badan ini untuk taat kepada Allah. Itu bersyukur. Dan syukur itu dari hal yang kecil sampai nikmat yang paling besar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Bertobat, bertakwa, bersyukur itu berkaitan. Bersyukur tuh. Apa syukur tadi? Menempatkan segala sesuatu di jalan Allah. Nah ini ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakatum la'azidanakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengumumkan maklumat dari Allah, woro-woro pengumuman. Tadi dibahasakan perhatian. Berarti kan sesuatu yang penting. Apa tuh isinya? Ain syakatum, kalau engkau bersyukur kepada Allah, la'azidanakum, aku akan tambah-tambah nikmat. Allah akan tambahkan kembali. Jadi kalau kita tadi dari bangun tidur kita mau bersyukur terhadap jiwa kita, badan kita dipakai taat kepada Allah, Allah akan tambah-tambah lagi kesehatan bagi kita. Allah akan tambah lagi kesehatan bagi kita. Bahkan itu sampai-sampai dipraktikkan ada 2 orang udah almarhum itu. Beliau meninggal menjelang usia 89 tahun, yang satunya 70 tahun. Itu di usia 60 tahunan tuh baca Quran teh tanpa kacamata gak bisa, jadi harus pakai kaca. Tapi ternyata karena sering baca Quran, akhirnya kelamaan-kelamaan tanpa kacamata lagi bisa baca. Nama nikmat kan gitu. Tapi mungkin kebalikannya, namun dipakai sering nonton TikTok mah tuh Kenapa? Karena enggak menempatkan pada tempatnya. Coba sesuatu alat saja kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, bagaimana? Cepat rusak. Bapak ngupas kelapa, dagang es kelapa muda, ngupasnya pakai gergaji, kumaha tuh. Karena bukan pada tempatnya kan. Coba kalau ngupas kelapa pakai golok, ini pakai gergaji. Karena bukan pada tempatnya. Mata pun kalau di hal-hal yang tadi yang kurang baik, maksiat kan itu bukan pada tempatnya. Maka pantas cepat pakai kacamata. Karena mengapa? Bukan pada tempat. Kenapa sih tangan ini banyak kesemutan? Asam urat nyalahun makan makanan. Perbuatan sendiri. Gak tahu itu dari makanan ada zatnya pun ada yang untuk ke sana. Terus kan perbuatan sendiri. Pas penyakit ngomongnya ini ujian dari Allah.
Kenapa? Sebenarnya tidak pandai bersyukur. Nah, kalau bersyukur maka dia Allah akan tambah nikmat. Kalau kufur, nah baru inna azabil asyadid. Azabku sangat berat. Azab bukan dunia dan akhirat. Iya, azab akhirat itu nanti gitu ya, dengan nerakanya. Tapi azab dunia apa? Di antaranya dikasih penyakit. Itu kan azab dunia. Dikasih kesempitan, keruwetan segala macam, itu azab dunia. Azab dunia. Maka coba mudah-mudahan kita adalah orang yang pandai menempatkan sesuatu itu di jalan Allah. Kalau dari hal yang sepele, mau jiwa kita ataupun harta kita, karena yang kita miliki itu adalah harta dan jiwa. Bahkan hakikatnya harta dan jiwa kita itu milik siapa? Yakin harta dan jiwa kita milik Allah? Yakin, alhamdulillah yakinnya milik Allah. Tapi karena kalengitan sok ngomong. Yakin kan milik Allah ya? Jadi ketika mengeluarkan zakat sebenarnya bukan mengeluarkan kan? Tapi Allah uniknya Allah ya, Allah nggak meminta haknya, cuma Allah bahasanya pinjem. Coba pinjem hartamu, keluarkan 2,5%. Itu Allah bahasanya pinjem. Padahal milik siapa? Milik Allah, tapi Allah ngomongnya pinjem. Sekarang bapak ke teman bapak, motor bapak, gitu ya. Tapi ngomongnya bapak pinjem. Kira-kira gimana kalau nggak dikasih? Motor bapak diambil pun boleh nggak? Ini mah udah ngomong kita pinjem, terus nggak dikasih kita minjemnya. Padahal diambil pun boleh. Kira-kira orang yang kayak gimana tuh teman bapak teh? Orang melawan dewa gitu. Jadi lamun kita berarti kata Allah bangun malam fatahajat nafilah taala, disuruh kan bangun malam ya, kemudian terbangun berarti orang tadi coba pinjam jiwamu kan untuk bangun malam, kemudian kita nggak memberikan jiwa ini untuk bangun malam, berarti orang terus coba ini 2,5 hartamu ya. Tuh ada hak orang lain, kemudian kita nggak ngasih. Nah Allah mah ketika meminta 2,5% tuh Allah mah meminta pinjam. Berarti bahasa Allah pinjam coba tuh 2,5%. Terus kita nggak ngasih. Orang yang kayak gimana dia gitu. Padahal Allah minjem nage pasti akan mengembalikan nggak? Berapa kali lipat dibalikinnya? Tapi kenapa susah banget minjemin ke Allah mah ya? Ayo minjemin 1 juta jadi 1,50 juta mah rajin. Itu aja minjemin 1 juta, kembalikan 1,50 juta. Ayo ke Allah minjemin 1 juta, bayarnya 700 juta. Tapi susahnya. Kenapa? Karena ke Allah mah kadang itu butuh keimanan, nilai akhiratnya. Butuh keimanan, tanpa keimanan nggak berat. Qobliyah subuh, nilainya dunia dan isinya. Ya kadang malas, qobliyah subuh teh, nggak memaksakan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahannya itu, perbanyaklah sedekah. Dan ayatnya pun banyak. Bahkan dari Rasul pun hadisnya ini, ajarakallahu bima atoeta wa barakalaka bima abqaita. Nah itu Rasul sampai memberikan doa seperti itu. Jadi ketika kita bersedekah itu ajarakallahu bima atoeta, ajaraka semoga Allah memberikan pahala bima di dalam barang harta atoeta yang kau berikan. Wa barakalaka bima abqaita, wa baraka, dan semoga Allah memberikan berkah. Ada bahasa berkah. Ya. Berkah dari mana? Bima abqaita, harta yang masih ada. Jadi harta yang masih ada teh udah sehat, halal, juga akan bertambah. Yakin nggak?
Jadi kalau kita bersedekah punya uang 1 juta, kemudian kita keluarkan 25.000, hakikatnya berkurang apa enggak tuh? Bertambah. Tapi kadang pemikiran kita kurang. Terus Rasul sampai di ujungnya memberi kesimpulan waja'alahu laka tauron, dan menjadikan harta ini suci. Jadi ketika dikeluarkan tuh 25.000 ini, harta ini jadi suci. Berarti kalau nggak dikeluarkan nggak suci kan? Kenapa? Masih ada hak yang lain. Kok kenapa ada hak yang lain? Hakikatnya hasil usaha kita, hasil kerja kita itu pemberian Allah, bukan? Milik Allah, bukan? Ketika itu milik Allah, Allah akan meminta haknya, bukan? Akan kan? Jadi jangan merasa ketika Bapak bekerja dapat hasil segitu, hasil milik sendiri, usaha sendiri. Allah yang memberikan. Dan ketika Allah menitipkan ke Bapak, baik lewat gaji, lewat dagang, lewat apa, itu amanah, bukan? Ketika amanah akan diminta pertanggungjawaban. Walaupun tadi sebenarnya Rasul sampai kasih gambaran ketika bersedekah itu akan mendapatkan keberkahan. Kalau dalam ayat udah jelas akan dilipat ganda, lipat gandakan, berlipat-lipat. Bahkan kelipatannya tadi sampai 700 kali lipat. Tinggal kita nih keyakinannya, yakin apa tidak. Yang munculkan aja. Makanya disebut sampai bahasa sedekah itu bisa diartikan juga orang yang membenarkan. Ketika Bapak yakin bisa mendapatkan 700 kali lipat, kemudian Bapak mempraktekannya, berarti Bapak membenarkan. Maka disebut mutasodikin mutasidikon, orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan. Dengan apa? Buktinya, gitu ya. Jadi ketika mengeluarkan itu adalah bukti membenarkan. Maka disebut sodako. Sodik orang yang benar, kan? Dia orang yang membenarkan. Jadi ada buktinya. Maka diharapkan 4 poin ini pun bukti kita membenarkannya itu semuanya kita praktekkan. Beristighfarlah sebanyak mungkin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan tadi di tiap sholat itu maksakin alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku bertobat. Kemudian juga perbanyak untuk tingkatkan ketakwaan terus menerus, karena seiring waktu kondisi itu kan ada yang ngalang-ngalangi supaya kita tidak menjalankan. Takwa kita tingkatkan, kemudian harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Kemudian yang terakhir, rajin bersedekah. Insya Allah 4 poin ini jalankan, kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi tidak cukup dan merasa senang ketika di WA barokallah gitu. Jangan kayak gitu kan, bahasanya udah masyhur lah, barokallah ketika sakit sapakallah gitu ya. Sering kan? Barokallahu. Sering lah itu. Tapi ternyata ada poin-poin yang harus kita perhatikan dan poin-poin yang harus kita kerjakan, sehingga kita adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan memang keberkahan ini selalu ada di dalam diri kita masing-masing dan juga di dalam keluarga serta harta kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa.